Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Dalam keadaan apapun, kondisi apapun, kita harus tetap semangat. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang lalu, yaitu tentang zakat fitrah. Ya. Pertama, zakat. Kemudian secara umum, zakat secara umum menurut etimologi atau menurut bahasa, zakat itu berarti bersih atau berkembang biak. Dinamakan zakat karena harta yang telah dikeluarkan zakatnya itu akan berkembang dan menjauhkan harta tersebut dari bahaya. Jadi insya Allah kalau harta sudah dikeluarkan zakatnya, istilahnya ada harta dingin, ya, dingin, tidak panas, maka Allah akan membantu dalam mengembangbiakan atau mengembangkan harta itu. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, zakat adalah mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada para mustahik yang disebutkan dalam Al-Quran. Sekali lagi, zakat adalah mengeluarkan sejumlah harta tertentu. Jadi tidak semua harta ya, sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada para mustahik yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi mustahiknya sudah ada dalam Al-Quran. Nah, anak-anakku semua, zakat itu ada dua macam. Ya. Yang pertama, zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat jiwa. Ya. Zakat jiwa yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim. Jadi zakat fitrah itu zakat jiwa yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan, baik laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa, merdeka atau hamba sahaya, yang berupa makanan pokok untuk membersihkan diri atau keluarga yang menjadi tanggungannya. Dalam sebuah hadis diterangkan begini. Farodo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhrotan liso ini batu matan lil masakini rawahu Abu Dawud. Coba kita ulangi, baca bersama-sama, pendek hadisnya. Farodo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhrotan liso ini batu matan lil masakini. Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan diri bagi yang saum dan memberi makan bagi orang-orang miskin. Itu fungsi daripada zakat fitrah. Membersihkan diri dari pembagi yang saum, sedangkan orang miskin bisa memberi makan. Hukumnya, hukum zakat fitrah itu adalah fardu ain, yakni kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan,
anak-anak maupun dewasa, merdeka atau hamba sahaya. Jadi semua orang yang beragama Islam harus mengeluarkan zakat fitrah. Sudah tentu untuk anak-anak itu dikeluarkan oleh orang tuanya atau yang bertanggung jawab. Ada lagi dalam sebuah hadis, kalau kita lihat ini ada di Bulughul Maram, hadisnya nomor 646. An Ibni Umar qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin alal abdi wal hurri wal zakari wal unsa wasawiri wal kabiri minal muslimin. Muttafaq alaih. Ini dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah 1 sok dari kurma atau 1 sok dari syair. Diwajibkannya alal abdi terhadap hamba sahaya yang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak kecil atau yang belum dewasa serta yang sudah dewasa dari golongan orang Muslim. Jadi semua yang beragama Islam itu berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Sekarang kita lihat apa saja yang menjadi syarat dari zakat fitrah. 1, orang Islam. Memang ini aturan Islam ya, untuk orang Islam. Orang di luar Islam itu diatur oleh mereka. Bukan zakat fitrah. Yang kedua, orang itu masih hidup ketika terbenamnya matahari pada malam Idul Fitri. Berarti sampai tanggal 1 bulan Syawal masih hidup, dia masih dikenakan wajib zakat fitrah. Apa sebabnya? Ini malam hari karena untuk penanggalan Hijriah itu dimulainya dari sejak matahari tenggelam atau terbenam. Jadi maghrib. Maghrib itu sudah hari berikutnya. Yang ketiga, syaratnya adalah mempunyai kelebihan makanan bagi dirinya dan keluarganya pada malam hari Idul Fitri dan siangnya. Jadi, kalau sudah ada untuk makan malamnya, kemudian besok hari rayanya itu ada makanan, dia sudah berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Yang keempat, waktunya. Tadi syaratnya, sekarang waktunya. Waktu mengeluarkan zakat fitrah itu adalah sebelum sholat Id dilaksanakan. Jadi sebelum sholat Id dilaksanakan. Ini sebagaimana sabda Nabi. Ini Nabi bersabda, Ibnu Abbas ya yang bercerita. Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas, dia berkata, farada Rasulullah zakat al-fitri tuhratan lisaimi minal lagwi warafati wa tu'matan lil masakini. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi yang saum dari sia-sia. Jadi ketika saum, kadang-kadang suka berkata yang tidak layak, kemudian juga ya tidak bisa mempertimbangkan perkataan sehingga tidak enak didengar. Nah itu dosa-dosa itu harapannya terhapus dengan zakat fitrah. Selanjutnya Rasulullah bersabda, "Faman adaha qabla sholati." Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat, maksudnya sebelum sholat Id, wahia zakatun makbulatun.
maka dia termasuk zakat yang diterima. Maaf anak-anak ya, kalau ada gaduh-gaduh sedikit, namanya juga di rumah. Gitu ya, diulangi. Faman adaha qabla sholati, barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat ini, wahia zakatun makbulatun, maka dia itu termasuk zakat yang diterima. Waman adaha ba'da sholati, dan barang siapa yang menunaikannya itu sesudah sholat, wahia sodakotun minas sodakoti, maka dia itu termasuk dari sodakoh, di antara sodakoh maksudnya sodakoh yang biasa ya, yang umum, tidak termasuk zakat fitrah, tapi masuknya sodakoh yang biasa saja. Ini diriwayatkan oleh Hakim, bisa dilihat di Bulughul Maram hadis nomor 649. Nah, berdasarkan hadis tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa zakat fitrah itu dikeluarkan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri, bukan sesudahnya. Lalu harus diingat juga bahwa zakat fitrah, hendaknya diserahkannya itu kepada amilin. Ya, diserahkan kepada amilin. Amilinlah nanti yang akan menyerahkan kepada mustahik. Ini sebagai pelengkap ya, keterangan sebagai pelengkapnya. Menunaikan zakat fitrah bisa dilakukan sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Atau bisa juga lebih awal. Hanya diberikannya itu tidak langsung kepada mustahik, tapi kepada amilin atau panitia. Bahkan seharusnya amilin atau panitia lah yang memungut zakat dari kaum muslimin. Harusnya begitu ya. Jadi panitia keliling, mendata, mengambil, memungut zakat fitrah. Bukan menunggu, harusnya. Mudah-mudahan saja ya kita ini terjadi. Karena ini sesuai dengan firman Allah. Itu ada pada surat At-Taubah ayat 103. Bunyinya ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari harta mereka. Engkau, kalau kamu sudah mengambil zakat, engkau berarti mensucikan dan membersihkan mereka dengan zakat itu. Dan berdoalah engkau untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menenteramkan mereka. Dan Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Terakhir adalah mustahik, ya, mustahik zakat fitrah. Siapakah yang menjadi mustahik zakat fitrah? Nah, mustahik zakat fitrah itu sama saja dengan mustahik zakat mal atau zakat-zakat yang lainnya. Hanya ini zakat fitrah lebih diutamakan kepada fakir dan miskin. Nah, secara lengkap mustahik zakat itu dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Nanti bisa anak-anak lihat ya di surat At-Taubah ayat 60. Itu ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Jadi orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik zakat. Itulah anak-anakku yang kita bahas kesempatan ini. Kemudian ada tugas juga bukan masalah yang pelik, tapi ini memang karena tidak lengkap ya. Di LKS itu tidak lengkap. Jadi sebagai pelengkap, dalil yang tidak ada dalam LKS tulislah. Jadi kan di LKS ini tidak ada. Jadi tulislah. Buka Bulughul Maram atau bisa juga melihat dari yang tadi di tayangan di sini. Itu dari Bulughul Maram hadis nomor 646 ditulis
judulnya juga dengan artinya. Hadis nomor 649 sama, dan Al-Quran ya, surat At-Taubah ayat 60 yang berisi tentang mustahik zakat. Ingat, lengkapi dengan judul dan artinya. Alhamdulillahirabbil alamin, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.